140. Tufu mulai bercerita. Aku mengenalnya pertama kali ia sebagai pemuda berusia 18 tahun yang bertumbuh seperti kebanyakan pemuda seusianya. Namun yang menarik adalah sikapnya dan nama keluarga Li di belakang namanya. Jadi aku mendekatkan diriku padanya untuk mengetahui apakah ia memiliki hubungan dengan keluarga besar Li di ibu kota. Namun setahun 2 tahun identitasnya tertutup rapi. Bahkan, ia membuat banyak prestasi dalam pertempuran di utara. Dengan begitu, makin banyak medali kehormatan yang ia peroleh. Pangkatnya naik dengan begitu cepat. Dalam usia yang begitu muda, ia berhasil menjadi jenderal. Pada suatu hari, kami akan menyerang markas terbesar musuh di bagian barat. Waktu itu musim dingin bersalju dan kami sulit menutup jejak kami dari musuh. Ia datang padaku lalu berkata, "Engkau sudah lama ingin tahu siapa aku, maka dengarlah aku. Frank Li, putra dari keluarga besar Li di ibu kota dan putra keluarga Lu di selatan. Kalian tinggallah di sini. Biarkan aku bersama orangku yang akan menghabisi semua orang di markas itu. Jika aku tidak kembali, maka tugas mula untuk memberitahukan pada ayah dan ibuku." Ia pergi berdua bersama Randu menuju markas itu. Waktu itu tengah malam, kami hanya bisa diam menatap pimpinan pasukan kami pergi bertaruh nyawa. Di pagi harinya, ia kembali dalam kondisi terluka. Dalam pondongan Randu, karena tuan muda terluka tertembak proyektil khusus yang dibuat tentara asing untuknya. Aku memeriksa dibantu Canabis mengobati lukanya. Pada saat itulah aku dan Cana mengetahui bahwa tuan muda sudah memiliki istri. Karena begitu sadar, ia minta baju yang ia gunakan tadi malam untuk mengambil foto di dalam sakunya. Foto itu berlumuran darah. Ia mengelap dengan tangannya, berusaha menghilangkan noda darah dari wajah di foto itu. Lalu ia berkata, "Tuan Fu, jika aku tidak bisa bertahan lagi, engkau datanglah ke Jiangling cari wanita ini. Ia bernama Cecilia Chu. Sampaikan padanya bahwa aku gagal menepati janjiku padanya." Mendengar ini, air mata Cecilia mengalir deras. Begitu juga dengan para wanita yang mendengar cerita itu. Lalu Tufu melanjutkan ceritanya. Mendengar permintaannya, aku tahu bahwa ia seorang laki-laki yang bertanggung jawab dan selalu menepati janjinya semakin membuatku kagum. Henrico yang sudah selesai mendirikan tendanya, bersama adik-adiknya duduk di belakang Tufu. Henrik menambahkan keterangan Tufu. Ia pun berkata, "Pada hari itu kami hanya diingatkan jika terjadi hal buruk padanya, maka kami 20 orang harus turun ke Jiangling menjaga Nyonya dan tidak pernah meninggalkan Nyonya." Tufu tersenyum lalu melanjutkan ceritanya. Aku yang sudah kagum lalu mencari tahu hal sebenarnya tentang diri Tuan. Setelah semua informasi yang aku terima, termasuk tentang dirimu, Nyonya, maka aku semakin kagum padanya. Dan sejak itu aku bersumpah padanya akan selalu mengikuti perintahnya. Anita Lu bertanya, berapa tahun sejak ia bergabung ke militer ia diangkat menjadi pelindung negara? Tufu menjawab, 3 tahun sejak bergabung ia resmi menjabat sebagai pelindung negeri utara dan sejak dipimpin olehnya, setiap pertempuran selalu dimenangkan hingga menarik perhatian kaisar di ibu kota. Kaisar memanggil ia ke ibu kota. Namun, apakah tuan muda mengikuti perintah kaisar? Tidak, ia menolaknya, bahkan memerintahkan kaisar untuk datang ke utara jika ingin bertemu dengannya. Pertama-tama kaisar marah-marah, memanggilku pulang ke ibu kota untuk bertanya siapa tuan muda sebenarnya. Setelah mendengar penjelasanku, wajah kaisar berubah dan hari itu juga ia bersama perdana, menteri dan wakilnya terbang ke utara untuk menemui tuan muda. Jika semua orang berlutut menyambut kaisar, maka tuan muda menolak berlutut dengan berkata, "Aku hanya berlutut pada ayah dan ibuku."
pada istriku, jika aku bersalah, maka padamu, Kaisar, aku tidak dapat berlutut. Maka engkau maafkan aku. Kaisar mengetahui sifat keluarga Li dan Lu, maka dapat memaklumi permintaan Feng Li dan berkata, engkau keturunan dua keluarga besar, maka tidak pantas berlutut padaku, bahkan seharusnya aku yang bersujud padamu. Sejak hari itu, Tuan Muda resmi menjadi pelindung negeri atas perintah Kaisar. Maka kedudukannya di atas Kaisar, di bawahnya semiliar rakyat negeri ini. Sejak perang dimenangkan di utara, maka semua dikembalikan ke tempat asalnya. Semua dewa perang diumumkan siapa orangnya, namun pelindung negara disembunyikan identitasnya. Untuk menjaga keamanan, begitu juga dengan 19 orang murid lainnya menjadi legenda di dunia militer. Semua orang mengenal para dewa perang, tapi tidak mengenal Tuan Muda dan 19 orang sisa muridnya ini. Kata Tufu sambil menunjuk orang-orang di belakangnya. Di mata dunia, Tuan Muda sudah pensiun. Maka pengkhianat negara bermunculan mencoba memperkeruh suasana dengan bekerja sama dengan asing. Nyonya mungkin ingat saat orang-orang timur jauh masuk ke Jiangling. Namun semua dapat dibasmi oleh Tuan dan muridnya Richard Ye bersama Randu. Lalu apakah negeri ini aman? Tidak banyak hal terjadi, maka Tuan Muda selalu bekerja untuk mengamankan negeri ini. Apakah rakyat negeri ini tahu? Tidak. Mereka tidak tahu siapa otak negeri ini. Di Xinjiang, Tuan Muda menghabisi markas musuh dalam sehari. Di Qinghai, butuh banyak waktu karena pengkhianat negara berkeliaran dari selatan ke barat dan ibu kota. Maka Tuan Muda membersihkan ibu kota dahulu, lalu pergi ke timur, jauh mengambil pengkhianat negara, baru kembali ke Qinghai. Kalian tahu berapa lama waktu yang Tuan Muda butuhkan untuk meratakan markas aliansi 5 negara di garis batas Qinghai? Hanya butuh 2 jam. Markas musuh rata dengan tanah. Kalian bisa membayangkan bagaimana kekuatan Tuan Muda bisa menghabisi 5 negara besar dari Eropa dan Timur jauh, bahkan pimpinan mereka tertangkap dan ditahan di Qinghai saat ini. Feng Long bangkit menghadap Cecilia Chu, lalu membukukan tubuhnya dan berkata, engkau memang putri angkatku, namun aku bersalah menutup semua padamu. Suamimu berangkat ke Qinghai bersama denganku untuk membersihkan Qinghai dari para pengkhianat. Dari rakyat sipil, militer, dan pejabat ditangkap dalam waktu 2 jam. Mungkin suamimu terlihat seperti orang biasa, namun ia tidak lumrah manusia. Ia sayang padamu dan putrinya, namun ia meninggalkan kalian demi negeri ini. Yang aku pertanyakan, apakah rakyat negeri ini tahu? Tufu kembali tersenyum dan menjawab Feng Long. Ini menjadi kekagumanku selanjutnya pada Tuan Muda. Ia tidak pernah mengharapkan pujian dari orang lain, yang penting baginya adalah keamanan negeri ini. Ibu, mengapa engkau melakukan hal itu? Tanya Cecilia. Feng Long menjawab, putriku, engkau tahu begitu perintahnya turun, maka tidak akan ada yang berani melanggar perintahnya. Begitu juga denganku. Cecilia menatap Feng Long lalu bertanya, engkau bertempur di sisinya di Qinghai? Feng Long mengangguk dan menjawab, iya. Aku, Bao Sheng, dan murid-muridnya ini bertempur di sisinya. Mengapa engkau, Tuan Fu dan Tuan Bao pulang, sedangkan ia tidak ikut kembali sehingga terjadi hal seperti ini? Tanya Cecilia lagi. Feng Long hanya tersenyum sedih dan menjawab, aku sudah merayunya. Begitu juga dengan Tufu. Dengan marah memaki suamimu karena tidak ikut pulang, namun ia terlalu keras dengan keputusannya. Hanya memerintahkan kami kembali ke Jiangling untuk menemanimu. Cecilia tersenyum menatap Feng Long dan menjawab, terima kasih ibu, tapi ia pernah berjanji padaku bahwa ia akan kembali. Maka aku akan menunggu ia kembali ke sini. Semua orang menundukkan kepala mendengar perkataan Cecilia Chu. Anita Lu kembali menangis. Begitu juga Leonie dan penghuni Puncak Abah. Tania yang menangis memegang tangan ibunya lalu berkata, Tania tidak percaya ayah yang begitu kuat mati seperti kata-kata orang itu. Tania percaya ayah masih hidup dan kembali pada kita.
Semakin jadi tangis orang-orang itu mendengar kata-kata Tania Chu. Cecilia memeluk putrinya dan berkata, "Kita bersama adikmu akan menunggu ayah kembali." Waktu makan siang, walau banyak hidangan, namun tidak ada satupun orang yang menyentuh makanan itu. Tufo mengingatkan, "Kalian boleh bersedih, namun kesehatan lebih utama. Khusus untukmu, Nyonya muda, engkau harus makan karena sekarang aku tidak mau gagal menjaga cucuku dalam perutmu itu." Mendengar ini, Cecilia mengangguk mencoba untuk makan walau sedikit. Jackson yang dari tadi diam menatap wajah Tufu, tidak tampak kesedihan di wajah itu. Begitu juga dengan Bao Tua dan Feng Long. Ini menjadi pertanyaan tersendiri baginya. Sore harinya terkonfirmasi bahwa semua penumpang tidak ada satupun yang selamat. Karena hangus terbakar, maka akan dilakukan tes dan untuk memastikan siapa para korban itu. Sementara di media online bawah tanah tersiar kabar bahwa yang menembak jatuh pesawat itu adalah organisasi Ghost Army. Anita lalu bertanya pada Tufu, "Tuan Fu, berapa lama dibutuhkan waktu untuk mengetes DNA?" Tufu menjawab, "Tidak lama. Pihak militer memiliki alat untuk itu. Mungkin Tuan Besar akan datang dan mengetahui sejam setelah itu." Anita mengambil teleponnya menghubungi suaminya. "Engkau sekarang berada di mana?" kata Anita. "Aku di Xia. Sekarang menunggu evakuasi mayat," jawabnya. Ia melanjutkan, "Kita harus sabar menerima yang terburuk menurut orangku. Yang ikut semuanya hangus terbakar, tidak dapat memastikan itu siapa." Mendengar ini, Anita lalu kembali menangis. Cecilia menatap ibu mertuanya lalu bertanya, "Ibu, apa yang dikatakan ayah?" Anita lalu menggelengkan kepalanya. "Ayahmu sedang menunggu tim evakuasi kembali untuk memastikan identitas penumpang itu." Cecilia menatap ibunya dalam-dalam, tidak mempercayai jawaban ibunya. Lalu ia menatap Tufu dan berkata, "Tuan Fu, tahukah engkau siapa kepala tim dokter di Xia?" Tufu mengangguk. "Aku mengenalnya. Aku akan mengirim pesan padanya untuk memberikan semua informasi dalam tes itu secepat yang ia bisa." Cecilia mengangguk, menjawab, "Terima kasih." Sementara itu, seorang penjaga masuk melaporkan. Ia pun berkata, "Nyonya, dari bawah bukit ratusan warga menuju ke sini, mereka mengenakan pakaian berkabung." Anita menjawab, "Siapkan tempat untuk mereka di kaki bukit. Bersihkan dan dirikan tenda di sana." "Bagaimana mereka dapat mengetahui keberadaan kita di sini?" tanya Jackson. Anita lalu tersenyum menjawab, "Ayo coba lihat televisi. Pasti mereka menyebut nama cucumu. Ditambah lagi beberapa helikopter militer yang datang ke sini. Mereka pasti sudah menduga siapa orang yang tinggal di sini." Penjaga lain berlari masuk dan berkata, "Nyonya, orang semakin banyak. Bahkan semua jalanan sudah dipenuhi orang-orang itu." Cecilia menundukkan kepalanya. Sekarang orang-orang baru mengenal suaminya. Tiger Wu pun berlari ke puncak Ka'bah, memaksa masuk walau dilarang penjaga. Setelah mendapat izin, ia berlari dan berkata, "Nyonya besar, apakah kabar ini benar?" tanyanya. Anita lalu mengangguk menjawab, "Engkau duduklah. Kita masih menunggu konfirmasi dari Xia." Tiger Wu menatap Anita dan Cecilia Chu, lalu berkata, "Kalian tidak turun melihat sekarang? Jutaan penduduk Jiangling sedang duduk berdoa di bawah sana untuk Tuan Muda." Anita yang mendengar ini meminta ayahnya, "Ayah, bisakah engkau mewakili aku dan cucu menantumu menyambut mereka?" Jackson tersenyum menjawab, "Aku bisa. Aku akan turun sekarang." Anita sengaja meminta ayahnya karena dengan kekuatan ia bisa mengirim suaranya dengan jarak beberapa kilometer sehingga semua orang dapat mendengarnya. Tak lama terdengar suara ayahnya dari kaki bukit mengucapkan terima kasih atas doa orang-orang itu. 18 orang murid Frank Lee dipimpin Henrico turun ke kaki bukit ikut mengamankan para warga itu. Berturut-turut mobil televisi merapat untuk meliput kediaman Frank Lee. Namun sama semua tidak bisa naik ke puncak. Para awak media coba mengakali dengan menggunakan helikopter untuk meliputi kediaman itu. Namun hal yang sama,
Mereka diadang helikopter militer yang terbang berputar di kediaman itu. Mereka bertanya-tanya, siapa yang tinggal di bukit itu selain pelindung negara? Tentu ada keluarganya. Siapakah istrinya? Banyak spekulasi berkembang di masyarakat bahwa Franklin yang dimaksud adalah pedagang sayur dan istri cantiknya adalah Cecilia Chu. Namun mengingat jabatannya menghilangkan dugaan mereka karena Franklin yang mereka kenal hanya orang kecil. Namun spekulasi itu menarik perhatian para wartawan. Yang berontak jenius langsung dapat mengetahui foto yang beredar saat Cecilia berdagang sayur. Para wartawan yang melihat kecantikan Cecilia tidak mempercayai ia pedagang sayur. Jadi spekulasi itu menjadi ramai di TV dan media online. Di mana-mana wajah Cecilia Chu muncul, dari pedagang sayur hingga saat ia memborong mall bersama Anita kembali diangkat. Anita lalu berkata pada Sintasan, "Engkau turunlah ke bawah menghadapi para awak media itu, sampaikan berita yang benar. Mereka banyak membuat kegaduhan dengan spekulasi mereka tentang putra dan menantuku." Sintasan mengangguk lalu melangkah keluar meninggalkan puncak turun ke bawah.